Kembali lagi bareng Kak Vira dan Kak Femi di Bina Iman Anak Sanware. Wah adik-adik, gak kerasa ya udah hari Minggu Paskah ke-6. Semoga adik-adik selalu sehat dan sukacita. Gimana nih kabarnya adik-adik? Semoga tetap baik ya. Sekarang kita akan melakukan Bina Iman dan adik-adik harus semangat. Seperti biasa, kita akan memulai Bina Iman dengan berdoa. Siapkan hati, lipat tangan, dan tutup mata. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi ya Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu sehingga kami semua bisa melakukan Bina Iman dengan keadaan yang sehat. Tuhan, semoga semua bacaan, semua nyanyian yang akan kami lakukan dapat berkenan di hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kak Vira lihat masih banyak nih yang ngantuk. Ada yang kucek-kucek mata, ada yang belum mandi. Supaya kita makin segar dan semangat, langsung aja yuk bangkit berdiri dan kita bernyanyi bersama. Oke, untuk lagu pertama kita akan menyanyikan lagu Kasih. Mari adik-adik kita ikuti gerakannya dan nyanyi bersama ya. 1, 2, 3. Tepuk tangan dulu dong. Sekarang adik-adik akan mendengarkan. Coba mana telinganya kakak mau lihat. Nah, mendengarkan apa? Mendengarkan bacaan Injil pada hari ini. Hai adik-adik, sekarang Kak Vira akan membacakan bacaan Injil hari ini. Boleh adik-adik dibuka Alkitabnya, lalu kita baca bersama-sama Yohanes bab 15 ayat 9 sampai 17. Adik-adik buka telinganya dan dengarkan bacaan Injil hari ini ya. Perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu.
Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, sekarang Kak Fira mau menjelaskan maksud dari Injil Tuhan tersebut. Adik-adik diajarkan untuk selalu mengasihi sesama, seperti orang tua, teman-teman, kakak, adik, dan semua saudara-saudara. Kenapa sih Kak harus mengasihi? Karena adik-adik tahu gak sih kalau Tuhan Yesus itu senang sekali kalau adik-adik saling rukun satu sama lain. Adik-adik tahu gak sih kalau Tuhan Yesus itu juga sudah memperlihatkan kasihnya loh kepada adik-adik. Nih coba adik-adik ingat, pasti setiap hari adik-adik sudah dikasih makanan yang berlimpah, makanan yang cukup untuk adik-adik makan dan orang tua serta saudara adik-adik. Tiap hari adik-adik bisa juga menonton televisi, bisa juga belajar online, bahkan mendengarkan Bina Iman online. Ini semua berkat kasih Tuhan yang sangat baik kepada adik-adik semua. Nah, kalau Tuhan Yesus sudah mengasihi adik-adik, tentu dong adik-adik juga harus mengasihi sesama, karena itulah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Caranya bisa dengan memaafkan. Jadi misalnya adik-adik pernah ada berantem sama kakak atau adik, atau kesel nih sama orang tua. Nah, adik-adik marahnya jangan lama-lama ya. Adik-adik harus lebih cepat memaafkannya, karena Tuhan Yesus seneng loh sama mereka yang cepat memaafkan dan rukun lagi. Lalu cara mengasihi yang lain bisa juga dengan membantu orang-orang yang membutuhkan. Misalnya adik-adik memberi sumbangan atau memberi makan kepada orang-orang yang kelaparan, atau bahkan membantu adik sendiri mengerjakan PR-nya. Nah, semua kegiatan tersebut membantu orang lain itu adalah arti dari mengasihi. Lalu mengasihi itu juga sama aja seperti adik-adik menyayangi semua orang. Adik-adik harus mau terus berbuat baik dengan hati yang lemah lembut. Dengan begitu Tuhan Yesus bisa melihat nih bahwa adik-adik sudah memberikan banyak kasih kepada orang-orang di sekitar. Nah, nanti Tuhan Yesus jadi senang deh dengan adik-adik. Dan juga kalau adik-adik semakin berbuat baik, pasti adik-adik akan merasakan sangat senang, karena rasanya sangat damai apabila bisa melihat orang lain juga turut senang. Oke adik-adik, jadi itulah yang bisa Kak Fira sampaikan kepada adik-adik semua yang ada di rumah. Semoga bacaan Injil hari ini dan pesan-pesan dari Kak Fira bisa adik-adik resapi dan bisa adik-adik laksanakan di kehidupan sehari-hari, supaya adik-adik menjadi anak yang baik dan penuh sukacita serta mau membantu orang lain. Nah, karena adik-adik sudah mendengar bacaan Injil, kayaknya akan seru nih kalau kita nyanyi bareng-bareng lagi. Yuk adik-adik, kita bangkit lagi berdiri untuk menyanyikan lagu-lagu bareng Kak Fira dan tentunya juga bareng Kak Femi. Oke adik-adik, mari kita lanjutkan dengan menyanyi lagu Kasih Itu Lemah Lembut. Siap ya? 1, 2, 3. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu Tuhan.
Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu sungguh tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu sungguh tiada batasnya. Wah, pasti adik seneng banget ya. Tadi kita udah mendengarkan bacaan Injil, udah bernyanyi bersama. Pasti udah beres kan nih? Iya, kayaknya udah selesai ya Kak Udah Femi. selesai ya. Tunggu, kayaknya kita ketinggalan satu deh. Apaan tuh Kak? Ini yang paling ditunggu adik-adik, yaitu Kreativitas. Oke adik-adik, sekarang langsung aja kita ke kreativitas. Wah, balik lagi bersama Kak Femi. Nah, sekarang aku mau ajakin adik-adik untuk membuat kreativitas. Namanya Pintu Kasih. Alat dan bahannya apa aja ya? Sekarang aku mau kasih tahu nih. Yang pertama, 2 kertas HVS seperti ini. Lalu lem, terserah lemnya apa aja. Lalu ada juga gunting, alat tulis atau bisa pakai spidol berwarna, dan alat warna kalian. Pertama, siapkan dulu kertas HVS-nya, lalu lipat menjadi segitiga seperti ini. Selanjutnya, lipat persegi panjang ini ke dalam, yang rapih ya. Kalau udah jadi, adik-adik gunting bagian persegi panjang sebelah sini. Kalau udah, ini disingkirin dulu dan bikin hal yang sama pakai kertas HVS yang kedua. Nah, sekarang adik-adik punya 2 persegi panjang dan 2 persegi. Yang persegi panjang adik-adik pisahin dulu ya. Selanjutnya adik-adik lipat menjadi 2 kertas yang pertama dan lakukan hal yang sama untuk kertas yang kedua. Kalau sudah seperti ini, adik-adik buka, lalu lipat bagian ini ke dalam. Selanjutnya lipat bagian luar ke dalam. Lakukan hal yang sama untuk kertas yang kedua. Kalau udah jadi seperti ini, sekarang coba dibuka lagi. Lalu adik-adik lipat bagi 2 seperti ini. Lakukan juga dengan kertas yang kedua. Lalu adik-adik buka lagi. Sekarang lipat bagian kanan ke bagian tengah. Lipat bagian kiri ke bagian tengah. Lakukan hal yang sama untuk kertas yang kedua. Kalau sudah, adik-adik gunting bagian tengah ini dan gunting bagian tengah ini. Kalau sudah, adik-adik singkirkan 2-nya ini ke kanan. Lalu letakkan kedua ini di tengah. Kertas yang satu ditaruh di bawah seperti ini. Lalu kertas yang satu lagi ditaruh di bagian sini. Sekarang ambil lem kalian. Rekatkan kedua kertas, tapi di bagian kiri aja ya adik-adik, di bagian kotaknya. Selanjutnya rekatkan di bagian kotak sebelah kanan.
Selanjutnya, adik rekatkan di bagian kotak yang ini. Untuk yang terakhir, adik-adik lem di bagian kanan ini. Kalau sudah seperti ini, adik-adik langsung aja coba lipat keluar. Nah, seperti ini. Lipat lagi. Bagus. Kalau udah, ini lipat ke belakang adik-adik. Seret. Nah, yang ini juga lipat, yang ini lipat ke belakang. Ini. Nah, bagus. Kalau udah seperti ini, dilipat lagi. Nah, bagus. Kalau sudah, yang kanan juga lipat. Nah, cakep. Udah. Jadi adik-adik, gampang kan? Selanjutnya adik-adik tulis di kertasnya, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Selanjutnya adik-adik boleh banget gambar hati di tengah-tengah, lalu gambar orang di sebelah kiri, dan gambar orang di sebelah kanan. Sesuai kreativitas adik-adik ya. Selanjutnya tuliskan Injil hari ini, yaitu Yohanes bab 15 ayat 9 sampai 17. Untuk halaman terakhir adik tulis pintu kasih. Saat dibalik kembali ke halaman awal. Sekarang adik-adik boleh lihat lagi urutannya dari awal. Ada pintu kasih. Kemudian ada tulisan, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Selanjutnya ada orang dengan lambang love. Lalu ada tulisan Yohanes bab 15 ayat 9 sampai 17. Dan yang terakhir ada tulisan pintu kasih. Untuk lagu terakhir kita akan bernyanyi Happy Ya Ya Ya. Oke, langsung aja kita mulai. 1, 2, 3. Happy Ya Ya Ya, Happy Ye Ye Ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy Ya Ya Ya, Happy Ye Ye Ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Oke, kita langsung lanjutkan dengan lagu Dalam Nama Yesus. 1, 2, 3. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus,
iblis dikalahkan. Hush, dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Nah, gimana pintu kasih kalian? Pasti bagus-bagus ya. Kak Fira dan Kak Femi bisa lihat dari sini, adik-adik menghiasnya sangat kreatif. Hari ini seru banget ya adik-adik, kita sudah bernyanyi bersama, menari bersama, mendengarkan firman Tuhan, dan membuat kreativitas. Nah adik-adik, sekarang Kak Femi punya pertanyaan loh. Apa satu hal yang kita pelajarin dari Bina Iman kali ini? Coba mana suaranya, kakak mau dengar. Apa lagi, sekali lagi? Bener banget, depannya Kak, yaitu kasih. Semoga setelah menonton Bina Iman Anak Online ini, adik-adik jadi bisa mengasihi semua orang-orang dan berbuat baik dan juga rukun selalu ya. Untuk menutup kegiatan Bina Iman kali ini, mari kita bersatu dalam doa ya adik-adik. Siapkan hati, lipat tangan, tutup mata. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu selama Bina Iman Online kali ini. Tuhan Yesus, kami mohon semoga kami semua bisa hidup di dalam kasih-Mu dan biarlah kami selalu mengikuti jalan-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala kasih yang Engkau telah berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Yeay! Kita sudah selesai Bina Imannya dan sampai ketemu lagi